والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Pertemuan yang lalu kita membaca penafsiran beberapa ayat yang berhubungan dengan tauhidul uluhiyah. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul law kana ma'ahu alihatun kama yaqulun, idzal labtaghaw ila dzil 'arsy sabila." Makna yang rajih tentang ayat ini bagaimana? Indak Maulana. Nah, barakallahu fiikum. Itu makna yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, juga Ibnu Qayyim. Itu seandainya saja bersama Allah Subhanahu wa taala itu ada ilah-ilah yang lain sebagaimana mereka katakan, tentu ilah-ilah selain Allah Subhanahu wa taala itu akan berusaha untuk mendekatkan diri kepada Dzil Arsy, itu akan berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna yang hak sebagaimana dipilih oleh sederetan para salaf, di antaranya datang sanad yang hasan dari Qatadah rahimahullahu taala. Karena memang orang-orang kufar Quraisy mereka menetapkan ilah-ilah selain Allah untuk apa tujuannya? Indak Hudzaifah. Nah, untuk mendekatkan diri-diri mereka kepada Allah dan untuk bisa menjadi syafaat, pemberi syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan mereka menetapkan adanya pencipta selain Allah, tidak. Nah, sekarang kita lanjutkan. Anwa'ut tauhid alladhi da'at ilaihi ar-rusul. Dan pembahasan ini akhwani fillah dikutip oleh Imam Ibnu Abil Izz rahimahullahu taala dalam dari Madarijus Salikin Ibnu Qayyim. Qala rahimahullah, "Tsumma tauhidul ladzi da'at ilaihi rusulullah wa nazalat bihi kutubuhu naw'an." Kemudian tauhid yang para utusan Allah Subhanahu wa taala berdakwah kepadanya dan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala turun karenanya, ada dua jenis. Tauhidul itsbati wal ma'rifah wa tauhidut talabi wal qasdi. Ini penamaan lain, akhwan. Jadi di sana ada ulama yang juga membagi tauhid, akhwan. Adapun yang masyhur di sisi kita, tauhid terbagi menjadi berapa? Anda Muhammad? 3, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Nah, sekarang Ibnu Qayyim yang kemudian dikutip oleh Ibnu Abil Izz mengatakan tauhid dua jenis. Yang pertama adalah tauhidul itsbat wal ma'rifah dan tauhidut talabi wal qasdi. Yang perbedaan ini, ikhwan, perbedaan dari sisi istilah saja. Walaupun hakikat yang dimaksudkan sama. Nah, kenapa? Karena yang dimaksudkan dengan tauhidun fil itsbati wal ma'rifah yaitu
tauhid rububiyah sekaligus tauhid asma wa sifat. Nah, ini maksud dari tauhidul itsbat wal ma'rifah, yaitu tauhid rububiyah dan tauhidul asma wa sifat. Yang juga terkadang akan kita dapati sebagian ulama menggunakan istilah tauhidul qaulil i'tiqadi. At-tauhid al-qauli al-i'tiqadi. Kenapa dikatakan tauhid rububiyah dan asma wa sifat dengan tauhid al-qauli al-i'tiqadi? Karena tauhid tersebut berhubungan dengan perkataan-perkataan hati yang berupa apa? Keyakinan-keyakinan, dan perkataan-perkataan lisan yang apa? Berupa pujian-pujian dan pengagungan kepada Allah dengan menyebut nama-nama dan sifat-sifatnya. Nah, karena itu dinamakan dengan nama tadi, apa namanya tadi? Hudzaifah? At-tauhidul qauli al-i'tiqadi. Nah. Juga penamaan yang lain dengan penamaan at-tauhid al-ilmi al-khabari. At-tauhid al-ilmi al-khabari. Kenapa? Dikarenakan yang dimaksudkan pada tauhid ini ikhwani fillah yaitu apa? Pengilmuan dan pengenalan serta dia meyakini itu. Lianna al-maqsud minhu al-ilm wal ma'rifah. Sehingga dinamakan at-tauhid al-ilmi al-khabari. Juga apa? Dikarenakan perkaranya ikhwan melandaskan kepada khabar-khabar yang datang dari Allah dan Rasulnya. Karena menetapkan asma wa sifat tidak boleh kecuali dengan dalil. Nah, ini 3 penamaan selain penamaan tauhid rububiyah wal asma wa sifat. At-tauhid fil itsbat wal ma'rifah, at-tauhid al-qauli wal i'tiqadi, at-tauhid al-ilmi al-khabari. Semuanya menunjukkan sama ikhwan, yaitu apa? Tauhid rububiyah dan asma wa sifat. Kemudian jenis yang kedua yang disebutkan yaitu tauhidun fit talabi wal qasdi. Maksudnya apa ikhwan? Makna at-talab di sini al-amr, perintah. Naam. Kenapa? Karena nas-nas dan dalil-dalil dalam masalah ini kulluha awamir, semuanya berupa perintah-perintah. Kenapa? Karena perintah untuk ibadah pada Allah. Seperti wa aqimus shalah fa shalli li rabbika wanhar wa'budullah. Tauhidun fit talab wal qasdi. Yang dimaksud dengan al qasd, yaitu apa? Bahwasanya perkara-perkara diperintahkan tersebut harus dimaksudkan oleh si hamba tadi dalam menunaikannya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Atau dengan kata lain, tauhid fin niyah, yaitu mentauhidkan Allah dari sisi niatannya. Niatannya semata-mata ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Sehingga tauhidun fit talabi wal qasdi maksudnya apa? Tauhid uluhiyah. Itu tauhid uluhiyah. Yang juga dikenal dengan tauhidul ibadah, sama. Kalau uluhiyah dilihat dari sisi bahwasanya Allah zat yang berhak menyandang sifat-sifat uluhiyah, sedangkan tauhidul ibadah dilihat dari sisi hamba, bahwasanya hamba wajib mengesahkan Allah dalam peribadatan. Penamaan yang lain juga disebut dengan at-tauhidul iradi. At-tauhid al-iradi. Kenapa? Karena
Allah Subhanahu wa taala huwal muradu bitilkal ma'murat. Karena Allah Subhanahu wa taala sajalah yang dimaksudkan dengan perintah-perintah yang diberikan itu. Salat yang dimaksudkan untuk Allah, puasa dimaksudkan untuk Allah, dan seterusnya. Penamaan yang terakhir, at-tauhidul fi'li al-amali. Ini pasangan dari tauhid al-ilmi al-khabari untuk rububiyah dan asma wa sifat. Kemudian untuk ibadahnya tauhid al-fi'li al-amali. Kenapa? Karena tauhid ini berhubungan dengan perbuatan-perbuatan dan amalan hamba, baik amalan hati maupun amalan anggota badan. Nah, ini terkumpul semua penamaan tauhid. Kalau antum mempelajari kitab-kitab akidah, tidak akan bingung lagi insyaallah taala dengan apa? Dengan istilah-istilah yang dipaparkan oleh para ulama untuk menyebutkan pembagian tauhid. Semuanya kembali kepada apa? Kepada makna yang sama walaupun istilah-istilahnya berbeda. Karena memang sebagaimana dikatakan oleh para ulama, la musyahah fil istilah. La musyahah fil istilah, yaitu tidak perlu berdebat, tidak perlu apa? Seseorang berselisih dalam suatu istilah. Yang penting maksudnya apa dengan istilahmu itu. Kalau suatu istilah, dari istilah lafaz tidak mengandung sesuatu yang terlarang, kemudian maksudnya juga sesuatu yang hak, maka tidak masalah. Baik. Dan perlu kita ketahui bahwasanya pembagian tauhid menjadi dua yang disebutkan di sini, atau yang lebih masyhur di kita menjadi apa? Tiga. Itu adalah apa? Pembagian tauhidullah. Ya, pentauhidan Allah Subhanahu wa taala terbagi menjadi tiga. Baik. Adapun tauhid yang lain, ikhwan, yang juga ditetapkan oleh para ulama dengan istilah tauhidul mutaba'ah. Naam, tauhidul mutaba'ah, naam, wa huwa fi haqqi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah pada hak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga seseorang ketika berbicara tentang tauhid macamnya tiga, yang dimaksud apa tadi? Tauhidullah. Naam. Sedangkan pada hak Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan istilah tauhidul mutabah, maksudnya naam, menyendirikan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai satu-satunya makhluk yang wajib kita ikuti secara mutlak. Naam. Dan itu perkaranya lain. Sekarang kita masuk pada perincian masing-masing dari tauhid yang disebutkan di sini. Fal awwal huwa itsbatu haqiqati dzatir Rabbi ta'ala wa sifatihi wa af'alihi wa asma'ihi. Adapun yang pertama, apa yang pertama maksudnya? Ismail, tauhidun fil itsbati wal ma'rifah. Naam, hakikatnya ikhwan yaitu apa? Penetapan hakikat zat Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya serta perbuatan-perbuatan dan nama-namanya. Sehingga jelas ini adalah maksudnya apa? Tauhid rububiyah dan asma wa sifat. Baik. Telah kita lewati dalam banyak pelajaran dan telah kita lewati juga dalam qawaid muthlah, kaidah-kaidah seputarnya. Laisa kamitslihi syai'un fi dzalika kullih. Yang tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah pada semua perkara itu, pada sifatnya, perbuatannya maupun nama-namanya. Kama akhbara bihi an nafsihi, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah khabarkan
Naam, dengannya tentang dirinya. Allah telah kabarkan bahwasanya dirinya tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Di mana itu? Indak Ridwan? Dalam surat apa? Dalam surat Syura. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Baik, ayat ini ayat pokok dalam pembahasan asma wa sifat. Wa kama akhbara rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan sebagaimana pula rasulnya telah mengkhabarkan tentangnya. Waqad afsaha al-Qur'anu an hadha an-naw'i kullal ifsah, dan sungguh Al-Qur'an telah membeberkan, yaitu menjelaskan secara gamblang jenis tauhid ini ya kawan, dengan sebetul-betul penjelasan. Jadi penjelasan yang tidak menyisakan kerancuan lagi. Kama fi awalil hadid. Bagaimana awal surat Al-Hadid? Indak Talha. Nah, berarti apa saja di antara nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang ditetapkan di situ? Di sini sifat apa? Mulk, yaitu apa? Memiliki ya apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Tayyib. Kemudian As-Sami' Al-Basir, Al-Aziz, Al-Hakim. Tayyib. Dan seterusnya. Kemudian Taha, tentang penetapan al-asmaul husna. Tayyib. Wa akhiru al-hasyr, dan akhir dalam surat Al-Hasyr penyebutan sederetan dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Al-Malikul Quddus, As-Salamul Mu'minul Muhaiminul Aziz, dan seterusnya. Wa awwalu alif lam mim tanzilus sajdah, wa awwalu ali Imran, wa suratul Ikhlas bi kamaliha, wa ghairu dzalik, dan yang lainnya, sekedar isyarat. Tayyib. Jadi Al-Quran telah menjelaskan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sangat gamblang. Tinggal kita apa? Kita mengimani, meyakininya. Wa tsani wa huwa tauhidut talabi wal qasdi, yang juga maknanya apa? Tauhid apa ini? Indak Ahyu tauhid uluhiyah. Mithlu ma tadammanahu suratu Qul ya ayyuhal kafirun, seperti yang terkandung dalam surat Qul ya ayyuhal kafirun, di mana Allah katakan wa ma umiru la apa? Ini al-bayyinah. Apa? La a'budu ma ta'budun. Tayyib. Tentang penegasan bahwasanya kita memiliki ibadah dan kita memiliki ilah yang akan disembah, diserahkan ibadah kepadanya semata. Wa qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah. Naam, untuk tidak beribadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa awwalu surati tanzilil kitab wa akhiruha. Naam, maksudnya surat Az-Zumar. Wa awwalu surati Yunus wa awsatuha wa akhiruha, dan awal surat Yunus, pertengahan dan akhirnya. Wa awwalu suratil A'raf wa akhiruha, wa jumlatu suratil An'am, dan sekelompok atau keseluruhan surat Al-An'am. Tayyib.
Kemudian Syekh mengatakan wa ghalibu suwaril Qur'ani mutadamminatun li naw'it tauhid. Dan mayoritas surat-surat dalam Al-Qur'an terkandung di dalamnya dua jenis tauhid ini, bahkan bal kullu suratin fil Qur'an, keseluruhan surat di dalam Al-Qur'an. Kenapa dikatakan keseluruhan surat dalam Al-Qur'an mengandung dua jenis tauhid ini? Perhatikan. Fa innal Qur'an, sebab Al-Qur'an itu imma khabarun 'anillahi wa asma'ihi wa sifatihi. Kemungkinannya adalah apa? Pengkhabaran tentang Allah, tentang nama-nama dan sifatnya. Wa huwa tauhidul ilmi al-khabari, itulah tauhidul ilmi al-khabari. Nah, kenapa? Karena manusia meyakininya. Wa amma da'watu ila ibadatihi wahdahu la syarikalah wa khal'u ma yu'badu min dunih fa huwa tauhidul iradit talabi. Adapun penyeruan atau dakwah kepada peribadatan kepada Allah semata, tidak ada sekutu baginya, serta menanggalkan semua hal-hal yang diibadahi selain Allah, itu adalah tauhidul iradit talabi. Wa amma amrun wa nahyun wa ilzamun bi ta'atihi fadzalika min huquqit tauhid wa mukammilatih. Adapun berupa perintah, larangan, kemudian keharusan untuk taat kepadanya, maka itu adalah hak-hak tauhid dan penyempurnanya. Karena tidak dikatakan seorang tauhidnya sempurna sampai dia menunaikan perintah-perintah dan menjauhi larangan. Taib. Wa imma khabarun an ikramih li ahli tauhidi wa ma fa'ala bihim fid dunya. Dan kemungkinan yang lain, Al-Quran itu isinya adalah khabar tentang pemuliaan Allah terhadap ahli tauhid, serta apa-apa yang Allah berikan atau Allah lakukan terhadap mereka di dunia. Wa ma yukrimuhum bihi fil akhirah, dan apa saja yang Allah muliakan mereka dengannya di akhirat. Wa huwa jazaa'u tauhidih, maka itu adalah balasan atas tauhid yang ada pada dirinya. Wa imma khabarun an ahli syirik, ya kemungkinan juga dalam Al-Quran adalah apa? Khabar tentang ahli syirik. Wa ma fa'ala bihim fid dunya minan nakal, dan apa yang Allah lakukan terhadap mereka di dunia berupa hukuman. Wa ma yahillu bihim fil 'uqba minal 'adzab, dan apa saja yang menimpa mereka di akhirat berupa azab. Wa huwa jazaa'u man kharaja an hukmi tauhid, maka itu adalah balasan bagi orang-orang yang keluar dari hukum tauhid. Sehingga apa? Fal Qur'an kulluhu fit tauhid. Ya, Quran keseluruhannya adalah pada perkara tauhid. Baik, perkara tauhid wa huquqihi wa jazaih. Nama fi sya'ni syirki wa ahlihi wa jazaihim. Jadi menjelaskan tentang tauhid, hak-hak tauhid dan balasan tauhid. Demikian pula menjelaskan tentang lawannya, karena sesuatu tidak akan diketahui dengan gamblang sampai tahu lawannya. Berarti menjelaskan tentang kondisi syirik, pelaku-pelaku kesyirikan dan balasannya. Baik. Kemudian beliau mencontohkan dalam Al-Fatihah yang terkandung di dalamnya tauhid secara keseluruhan. Perhatikan, alhamdulillahirabbil alamin tauhidun. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Di sini terkandung berapa jenis tauhid? Ketiga-tiganya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, pujian atas semua nikmat yang diberikan, itu tauhid rububiyah. Mau kita memuji atas semua perbuatan-perbuatan Allah dan sifat-sifatnya, terkandung dalamnya rububiyah dan asma wa sifat. Lillah, penetapan Allah itu adalah al-ilah Rabbil alamin.
Tauhid Ar-Rahmanir Rahim, tauhid Maliki Yaumiddin, tauhid Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tauhid. Kenapa? Karena di sini pernyataan hamba bahwasanya hanya kepada Allah beribadah dan hanya kepada Allah meminta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tauhid. Ini juga tauhid, kenapa? Meminta pada Allah semata. Mutadamminun li su'alil hidayati ila tariqi ahli tauhid, yang terkandung di dalamnya permintaan hidayah menuju kepada jalannya ahli tauhid. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, yaitu apa? Jalannya orang yang Allah beri nikmat, yaitu jalannya ahli tauhid, para anbiya, para rasul, nah, siddiqin, syuhada dan salihin. Selain jalannya orang-orang yang dimurkai dan orang-orang yang sesat, alladzina faraqut tauhid, yaitu orang-orang yang meninggalkan tauhid. Nah, ini jelas ya kawan. Dari penjelasan kok dikatakan Al-Quran keseluruhannya tauhid, maksudnya ini ya kawan. Kenapa? Karena isinya penjelasan tentang tauhid, tentang hak-hak tauhid dan apa? Balasan-balasan nah bagi ahli tauhid. Juga menjelaskan tentang syirik, pelaku-pelaku kesyirikan dan balasan bagi pelaku-pelaku kesyirikan tersebut. Fakadzalika syahidallahu li nafsihi bihadza tauhid. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala bersaksi untuk dirinya dengan tauhid ini. Wa syahidat lahu bihi malaikatuhu wa anbiya'uhu wa rusuluh. Dan bersaksi untuk Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid ini juga malaikat-malaikatnya dan para anbiya serta rasul-rasulnya. Qala ta'ala syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilm qa'iman bil qist. Allah bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang hak kecuali Dia, demikian pula para malaikat bersaksi dan ulul ilmi bersaksi. Ulul ilmi yang paling terdepannya siapa? Ulul ilmi yang paling terdepannya siapa? Nabil Imam Anbiya wa Rasul. Nah, anbiya wa rasul yang paling berilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Qa'iman bil qist, yang tegak dengan keadilan, tidak ada sembahan yang hak kecuali Dia, Al-Azizul Hakim. Innad dina indallahil Islam. Ini jelas. Allah sampai mempersaksikan untuk dirinya sendiri perkara tauhid ini. Fatadammadat hadhil ayatul karimatu itsbata haqiqatit tauhid, sehingga ayat yang mulia ini terkandung di dalamnya penetapan hakikat tauhid, wa radda ala jami'i tawaifid dhallal, dan bantahan terhadap keseluruhan kelompok-kelompok yang sesat. Fatadammanat ajalla syahadatin wa 'azamaha, dan terkandung juga dalam ayat ini setinggi-tinggi persaksian dan seagung-agungnya, wa adalaha, dan yang paling adilnya, wa asdaqaha, dan yang paling paling benarnya. Kenapa? Karena perkara yang dipersaksikan la ilaha illallah. Tidak ada perkara yang lebih agung, lebih adil, lebih benar daripada hal tersebut. Min ajalli syahidin, dari saksi yang paling mulia. Taib, dari saksi yang paling mulia, yaitu yang bersaksi siapa? Allah, para malaikat dan ulul ilm. Bi ajalli masyhudin bih, dengan perkara yang paling utama yang dipersaksikan, yaitu tentang ketauhidan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan baca tentang makna syahadat itu. Bahwasanya syahadat ikhwani fillah berputar padanya beberapa hal, sehingga seorang tidak dikatakan bersaksi secara benar sampai terkumpul hal-hal tersebut. Barakallahu fiikum, naktafi bihadza.
Dan ini kalam dari Ibnul Qayyim rahimahullah taala sebagaimana diisyaratkan tadi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu